Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini senang sekali kembali saya Kirana Rayhan ditemani oleh narasumber kita ya. Langsung saja kita kenalan. Halo, apa kabar Pak Wahyu? Baik, Alhamdulillah ya. Ayoda Wahyu pada kesempatan hari ini menyempatkan diri untuk hadir di sini untuk memberikan informasi kepada masyarakat ya. Baik, hari ini itu terkait tentang penegakan hukum elektronik dengan kamera yang dipasang di kendaraan dan helm Polantas. Kalau ini disebut dengan etle mobile ya. Sebelum diterapkan di masyarakat lebih jauh lagi, ada baiknya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Nah sekarang kita tanya nih sebenarnya etle mobile ini seperti apa? Jadi, kalau menurut Pak Wahyu sendiri yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Baik, mungkin perlu masyarakat sangat atau kita ketahui bahwasanya sekarang kita sudah sesuai dengan program Kapolri ya untuk presisi, kita harus mengikuti perkembangan zaman, ya kan. Jadi semuanya serba elektronik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Satlantas, Korlantas Polri dalam hal ini seluruh Indonesia juga sudah menerapkan hal ini, dan termasuk juga Satlantas Polres Kutai Timur. Kita juga melaksanakan namanya etle. Apa sih etle itu? Etle adalah Electronic Traffic Law Enforcement. Kalau di Indonesia kan itu penegakan hukum dengan menggunakan sarana elektronik. Jadi itulah etle. Jadi etle itu terbagi menjadi dua. Etle statis itu adalah penegakan hukum dengan menggunakan kamera yang diem. Ya, biasanya diletakkan di traffic light atau lampu merah, bahasanya orang sangat ya, lampu merah itu nanti akan menyorot ke pengendara yang melewat di situ. Nah, CCTV lah, gitu. Kalau bahasa kami etle tadi, ya kan. Ada juga CCTV yang mobile, nanti dipasang di helm petugas patroli atau di dashboard mobil patroli Polantas. Kenapa kita melaksanakan mobile? Sementara sarana untuk CCTV secara statis atau diem di simpang-simpang itu belum ada, sehingga kita melaksanakan yang mobile dulu gitu. Karena ini bulan Juni harus seluruh Indonesia harus melaksanakan serentak, sehingga kita juga mengikuti itu apa yang bisa dilakukan di wilayah Kutai Timur. Kalau memang yang statis atau yang diam itu belum bisa ya, kita yang mobile dulu. Jadi untuk yang diam itu semacam CCTV di bagian lampu merah di persimpangan itu kita masih belum punya gitu ya? Belum. Nah, jadi sementara mungkin itu belum punya, jadi untuk yang mobile terlebih dahulu gitu. Kenapa seperti itu? Karena untuk sarana yang statis itu memerlukan komponen yang cukup banyak dan menghabiskan anggaran yang cukup besar. Masih kita koordinasikan dengan pemerintah daerah maupun dengan pihak Polda atau Korlantas terkait sama itu, karena itu memerlukan perangkat, kemudian teknisi dan lain sebagainya itu ya, dan memerlukan anggaran yang besar, dan kita sementara ini bisa kita laksanakan dengan etle mobile dulu. Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat mungkin ada pemerintah daerah atau dari kepolisian sendiri yang bisa melengkapi itu, mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Amin. Baik, kalau misalkan ini melihat dari latar belakang etle ini sendiri itu seperti apa sih? Untuk latar belakang yang pertama, penegakan hukum dengan langsung, kan, secara langsung tidak menggunakan sarana elektronik. Memang kemarin sudah sempat efektif ya, dikarenakan dengan pandemi seperti ini, sehingga Bapak Kapolri mencetuskan dengan menggunakan etle itu. Artinya di etle dengan menggunakan kamera itu tidak ada kontak fisik. Jadi misalnya menerobos lampu merah misalnya, itu sudah terekam langsung cekrek seperti itu, langsung kameranya langsung mengarah ke sana, dan disitulah sebagai bukti pelanggarannya itu. Ya, mungkin bisa jadi tidak merasa itu melanggar. Oh, tapi sudah terekam ya? Sudah terekam. Terus bagaimana cara menghubungi orangnya? Itu kita menggunakan plat nomor yang tertempel di kendaraan. Jadi sudah terintegrasi, misalnya kan tertangkap kamera cekrek, melanggar lampu merah gitu ya. Padahal tidak merasa ya. Nanti di operator etle itu akan membuat semacam surat tanda lah gitu ya, semacam penilangan ya kurang lebih seperti itu ya. Nanti tilang tersebut akan diantar ke, mungkin akan melalui jasa kurir atau pos. Nanti sekalian jelasin ya. Setelah datang seperti itu, bisa langsung koordinasi ke kami di Satlantas. Pak,
Misalnya kenapa harus konfirmasi ke kami? Dikarenakan misalnya kendaraan itu alasannya sudah dijual. Iya, ada yang sudah dijual. Ada yang sudah jual, belum balik nama, pasti nanti yang pemilik pertama yang mendapatkan surat tersebut. Kalau seandainya tidak tahu, tidak usah khawatir juga. Tidak usah khawatir juga. Saya bukan, yang difoto bukan saya, kendaraannya sudah saya jual gitu. Yang penting konfirmasi aja ke kita. Kalau seandainya tidak ketemu orangnya, itu data di ERI, Electronic Registration Identification kendaraan bermotor itu akan kita blokir di Samsat. Nah, dari sekian terblokir, alasan kena tilang elektronik misalnya gitu. Jadi nanti pada saat orangnya bayar pajak, itu terblokir, bapak belum bayar tilang ya. Tapi memang ini sebenarnya juga kalau saya melihatnya lebih jauh, salah satu cara untuk menangkap motor curian ya. Bisa, sangat bisa. Bisa ya. Untuk itu tadi sudah termasuk dalam tekniknya. Yang Bapak jelaskan tadi sudah Iya, kayak gitu. Jadi prosedurnya kurang lebih seperti itu. Jadi pelanggar tidak akan kontak fisik langsung dengan petugas. Ini karena menghindari corona ini ya, corona ini. Jadi pelanggaran tersebut akan langsung terekam oleh kamera yang ada di helmnya petugas. Keren, seperti itu. Jadi di sana tidak ada tawar menawar, makanya tidak ada toleransi. Ya. Dan mudah-mudahan di sana tidak ada sogok menyogok lah. Iya, karena harus ke kantor ya. Benar, di sana tidak ada transaksi, pokoknya Anda terekam sudah. Kita lanjutkan lagi. Kalau misalkan tadi jenis pelanggarannya tentang jalan, nah apakah ada jenis-jenis pelanggaran lain selain itu? Baik. Yang jelas jenis-jenis pelanggarannya biasanya potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka fatal. Contoh kayak semacam menerobos lampu merah. Menerobos lampu merah itu bukan sebenarnya boleh dikatakan bukan faktor tidak sengaja. Itu pasti sengaja. Pasti sengaja, karena udah ada warna lampu. Benar. Pada saat terjadi tabrakan, berarti ada unsur kesengajaan dong, bukan kelalaian, bukan ini musibah, bukan. Kan gitu ya. Nah, berarti ada unsur bukan kelalaian, ini suatu kesengajaan. Nah, itu kayak terobos lampu merah. Yang kedua, masalah helm. Sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 digulirkan, helm standar nasional Indonesia sudah diangkat secara terus-menerus. Sampai sekarang masalah helm kok susahnya kan gitu ya. Betul. Nah, itu terus melarang arus banyak. Masyarakat Kota Timur harus sangat dalam kota ini yang melarang arus, alasan jauh muternya dan lain sebagainya. Kemudian masalah safety belt. Nah, ini juga harus kita biasakan ya, Bapak Ibu yang menggunakan kendaraan mobil. Nah, itu wajib menggunakan safety belt baik pengemudi maupun penumpang yang duduk di samping pengemudi. Itu yang sangat wajib sekali. Dan juga diwajibkan juga yang di belakang, gitu ya. Kemudian kendaraan tidak layak jalan kayak semacam trotoar ya, spionnya nggak ada, knalpotnya wel-wel gitu ya. Kemudian melanggar traffic light atau melanggar lampu merah ya ini tadi. Nah di situ kan ada zebra cross, kemudian ada namanya marka jalan. Itu juga harus diperhatikan kepada warga masyarakat Sangatta, jangan sampai menerobos sampai ngambil jalur. Kalau seandainya berhentinya di zebra cross, ini kan hak orang lain untuk dipakainya. Dan itu harus kita kasih, itulah. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya masih tentang Elem Mobile ya. Ini kalau dilihat siapa saja pasti bisa dong ya terkena yang namanya tilang semacam Elem Mobile tadi. Ya, tilang elektronik sebenarnya semuanya bisa kena ya, semuanya bisa kena baik itu pengendara sepeda motor maupun mobil ya gitu. Bahkan kamera tersebut sudah didesain sedemikian rupa bisa menembus kaca mobil dengan 80% lah. Kenapa ini Etel ini juga lebih bagus ya gitu. Biasanya kalau ada polisi yang kejar-kejaran, kita nggak perlu kejar-kejaran, itu kamera bisa zoom kan gitu, langsung ditangkap tuh. Saya nggak membahayakan ya. Benar sekali. Membahayakan dan dikejar dan mengajar juga. Kenapa kok bisa terinspirasi adanya Elem Mobile ini? Sebenarnya kita mengikuti tadi perkembangan zaman yang sudah 4.0 ini, kemudian juga mungkin kita nilai sama negara-negara luar sudah menggunakan aplikasi tersebut, sehingga
perlu nih kayaknya diterapkan di Indonesia pada saat pandemi. Artinya bisa safety kepada pelanggarnya, bisa safety kepada tugasnya, tidak ada kontak fisik. Nah biasanya kalau manual kan akhirnya melanggar nih, tulis tilangnya melanggar gini-gini, tanda tangan. Nah ini kalau ada kontak fisik kan gitu ya, kontak fisik. Kemudian di situ juga mengurangi kayak semacam sogok dengan bersuara menyuap. Jadi tidak ada lagi istilah apa ya, tilang damai lah, apa tidak ada. Ya masyarakat juga harus paham masalah ini. Tidak ada lagi sogok menyogok atau apa namanya suap menyuap lah atau apa sama oknum-oknum petugas kami yang di lapangan. Jadi kalau memang nanti dapat kayak gitu ya nanti surat tersebut akan kita layangkan ke rumah itu melalui jasa pengiriman ya. Kemudian si pelanggar boleh nanti melakukan konfirmasi ke kantor kami apakah itu benar tilang yang melakukan beliaunya atau orang tersebut atau tidak. Kalau tidak nanti silakan disanggah di sana. Kita masih ada upaya lagi, tidak usah gondok-gondokan sampai urat lehernya keluar tidak ada. Dan itu akan diperlihatkan ya rekamannya juga pastinya ya. Jadi ini rekamannya apakah benar kendaraan Anda karena datanya sudah ada. Nah, polisi punya data semua satu kertas gitu kan. Nah ini untuk satu kertas sendiri bukanya dari jam berapa sampai jam berapa dan dari apa saja? Kalau kan kantor, kalau kantor Satlantas itu bukannya 24 jam kali 365 hari ya. Ya, boleh ya, jangan khawatir pokoknya. Tapi kalau untuk pelayanan lantasnya kayak semacam pengurusan SIM, pembayaran pajak itu seperti ini tilang. Seperti tilang itu pas hari kerja ya, itu dari Senin sampai Sabtu. Itu ditunda dulu. Sampai hari Senin lagi. Tapi untuk penegakan hukumnya tidak ada libur. Tidak ada libur. Gaspol. Dan di mana-mana ada ya nanti. Sementara kita lakukan percontohan dulu di kawasan sini, Simpang 3 Telkom ke arah Mall. Di situ. Nanti kalau memang di sana sudah kita lihat mulai tertib, tidak ada pelanggaran, tidak menutup kemungkinan tadi ya sudah setelah. Oh, jadi hanya di satu titik dulu saja gitu ya? Ini untuk percontohan dulu. Kalau ini kayak semacam ini kan dalam tahap sosialisasi ya, kira-kira sosialisasi. Jadi kita coba ke situ dulu. Kira-kira masyarakatnya gimana? Kalau memang tertib, nanti mungkin minggu depan atau kapan kita main di Yosudarso. Oke. Jadi maksudnya supaya masyarakat mengetahui bahwasanya tidak ada misalnya kalau melakukan pelanggaran dia sudah sembuh bukan penelanannya kan gitu ya. Itu hanya untuk tahap trial ya, trial di Simpang 3 Telkom ke arah Mall putar balik, tapi tidak menutup kemungkinan juga ya dia sudah kita gitu. Ya. Dan itu sendiri diberlakukannya hampir setiap hari ya, 24 jam ya, yang bergantian. Nah, ini dengan titik-titik ini sendiri sudah disosialisasikan di media sosial, contohnya Facebook. Selain itu apa saja untuk sosialisasinya? Kita sudah melalui media sosial itu, kemudian sosialisasi pembagian brosur ke daerah-daerah di tempat-tempat keramaian, kemudian pemasangan spanduk juga ya. Jadi masyarakat kalau sudah melihat itu, jadi ini kawasan ini hati-hati nih. Oh, jadi memang ada tanda-tandanya semacam pemberitahuan spanduk seperti itu ya. Oh, ini ada ini berarti harus berhati-hati gitu ya. Bagus dong, ada maksudnya ada semacam peringatan terlebih dahulu gitu ya. Iya, ini saya lihat tercatat dari tanggal 1 Juni 2021. Nah, ini sudah diberlakukan, ini kan udah tanggal 3 ya. Tanggal 3 berarti udah dari tanggal 1 Juni kemarin. Itu sudah di mana saja? Tetap di Telkom ini? Iya, untuk 1 Juni sampai sekarang ini masih Jalan Jenderal Sudirman sama Dr. Sutomo ya, dari Simpang Telkom ke arah Town Hall. Ya, ini sudah kita laksanakan selama 3 hari. 3 hari. Ya, kita ya mungkin ini sekedar informasi ya buat masyarakat, ada ya setiap hari mungkin 10 sampai 15 sudah ada. Ini masih menanyakan ada berapa yang kedapatan untuk melanggar ini? Iya, setiap hari kurang lebih sekitar 10 sampai 15. Itu gabungan antara roda 4 roda 2 atau hanya roda 2? Kebanyakan roda 2 sih. Ya. Oh, ini mantap ini. Karena biasanya kan di kawasan misalnya di areal Telkom dan Baru paling jam segini nggak ada polisi, karena namanya gitu. Kadang orang dalam perumahan
di perumahan aja atau anaknya keluar kan gitu ya kan. Sebenarnya anak di bawah umur kan nggak boleh mengendarai kendaraan, apalagi tidak pakai helm gitu ya. Itu ada orang lain juga kasihan kan. Nah, setelah penangkapan melalui kamera itu tadi, sudah ada beberapa orang yang mengurus di Satlantas yang coba mengurus untuk ini. Sudah, terutama orang yang di dalam kota Sangat ya. Ya jujur aja ini ada juga yang alamatnya jauh. Kayak orang juga. Ada orang yang jauh. Nekat ya. Kalau pas kebetulan ke sini melintas, kemungkinan mungkin pikir aman gitu ya. Kemungkinan nggak pakai helm, terus juga knalpotnya nggak standar misalnya, gitu kan. Akhirnya nanti kita tadi baru ke kantor pos itu ke daerah pokoknya di luar dari sana jauh ya. Jadi melalui just tip atau apa dikirim nanti ke sana. Oke. Tapi tetap ya walaupun areanya jauh, tapi tetap ya didatangkan untuk pengirimannya ke rumah. Benar. Ini adalah penegakan hukum elektronik dengan kamera yang dipasang di kendaraan dan helm Polantas ya. Itu tuh gambarnya seperti ini ya. Mudah-mudahan kelihatan nggak ya? Nah gambarnya itu seperti ini. Ini ada gambar Helm polisi. Kemudian di atasnya ada kamera. Ini punya manfaat yang luar biasa bagi pihak kepolisian sendiri, Satlantas sendiri ya. Luar biasa ya. Nah kelihatan ya. Baik. Nah untuk saat sekarang ini yang sudah ditindaklanjutin selama kedapatan terekam dari kamera etle ini, ada nggak sih mereka yang coba ngotot gitu atau dengan kekerasannya untuk melawan gitu? Ada, yaitu tadi yang saya jelaskan awal ya terkait sama itu. Seandainya ya kendaraannya sudah dijual sama orang lain, tidak usah motor, tidak usah. Misalnya itu bukan saya Pak, itu motor sudah saya jual. Tinggal bicara ya. Oh, ya sudah. Kalau motor itu sudah dijual, kita masih ada opsi lain. Tidak usah harus keluar otot leher dan lain sebagainya. Ya, polisi akan menggunakan cara lain. Kendaraan tersebut akan diblokir dari Samsat. Nanti pada saat bayar pajak pasti ketemu. Ya. Misalkan nih dia tidak datang dalam jangka waktu berapa lama, misalkan 3 hari gitu, apakah ada toleransi sekian hari untuk tidak datang, kemudian nanti didatangi ke rumah atau bagaimana itu? Pada saat kita perkirakan misalnya surat tersebut nyampe hari ini, kita berikan waktu toleransi sampai 3 hari untuk melaksanakan konfirmasi ke kami, gitu ya. Jika belum ke kami, nah itu nanti langsung kita kalau memang alamatnya jelas kemungkinan akan kita buatkan suratnya kedua atau seperti apa, karena kita juga nanti terintegrasi dengan Disub Capil untuk melaksanakan mencarikan alamat itu gitu. Jadi semuanya sudah terintegrasi, baik itu di data SIM ya, SIM Bapak Ibu sekalian yang mungkin ngurus di kantor kami, itu sudah terintegrasi dengan catatan sipil. Kalau seandainya lingkupnya di wilayah Sangatta sini saja, saya kira kita akan melakukan upaya ke sana. Kalau didatangi begitu, atau dihubungi lewat telepon dulu? Kalau di data SIM nanti ada nomor teleponnya dan aktif, nanti mungkin kita akan coba teleponnya. Tapi kan itu banyak banget ya penipuan kadang yang kayak gitu gimana dong? Jadi menghindari penipuan itu mungkin menginformasikan saya akan ke rumah gitu kali ya. Ya jangan mudah percaya juga dengan atas nama kepolisian. Kemudian nanti alangkah baiknya sih tidak usah berkelit atau seperti apa, kayak semacam mencari jalan tikus dan lain sebagainya. Kalau memang itu mendapatkan surat hilang, kalau memang itu Anda yang melakukan, akui lah. Oke, jangan lupa juga untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, Anda bisa buka Facebook, Instagram, dan WhatsApp-nya ya di Satlantas Polres Kutim ya. Ada nggak misalkan informasi-informasi apa yang mau di-sharing kepada masyarakat pengguna jalan gitu? Baik, yang utama tadi ya, selain tadi, kemudian juga kita ada namanya zona zero tolerance. Jadi di mana zona zero tolerance adalah ranah dari etle itu melaksanakan mobilisasi, melaksanakan perang lah.
medan perangnya petugas etle itu namanya zona zero tolerance. Arealnya, baik itu dari mana Simpang Telkom ke arah Town Hall ataupun nantinya ke Jalan Yosudarso, situ ranah perangnya di sana. Kenapa menjadi zona zero tolerance? Karena ya tidak ada toleransi di sana. Pada saat rekam kamera, polisi nggak bisa membohongin, gitu ya. Anda juga tidak bisa dibohongin. Terekam sudah di kamera, wajahnya ketemu, plat nomornya ketemu, mau ngelak apa lagi kan? Tidak ada toleransi, gitu ya. Itu oleh karena itu saya tekankan kepada masyarakat, ayolah tertib berlalu lintas, gitu ya. Tidak usah takut namanya ada CCTV kan gitu. Nggak ada apa-apa lagi. Nggak masalah, kita bukan cari-cari kesalahan. Padahal dulu kan polisi cari-cari kesalahan. Sekarang tidak ada lagi kata-kata itu. Ini loh gambarmu, gitu ya. Ini loh kamu tidak pakai helm, ini loh kamu melanggar ini, sudah ada. Siapa yang cari-cari kesalahan? Anda yang cari pembenaran kan gitu ya. Kalau sudah seperti itu berarti sudah tidak ada toleransi lagi. Gitu. Jadi kita harus apa nih agar kita tidak melanggar hal-hal tersebut, selain mungkin melanggar lampu merah dan apa saja persiapannya kita pada saat kita jalan gitu, supaya tidak terkena nih yang namanya. Wah, itu sudah berkali-kali saya sondingkan sebenarnya ke media atau ke masyarakat. Ingat namanya tersiap pengemudi, kan gitu. Siap pertama adalah siap orangnya. Orangnya yang pertama mungkin safety-nya ya, pakai sepatu mungkin, ya kan, roda ya sendal mungkin juga apa ya kan gitu. Intinya pakai helm, kan gitu ya. Baik pengendara maupun penumpangnya, mau yang di depan mau di belakang itu harus pakai helm. Yang kedua dicek itu SIM-nya. Sudah punya atau belum, masih kelengkapan perorangan kan gitu loh, siap orangnya, SIM-nya, kemudian posisinya atau tidak, itu baru siap orangnya. Yang kedua adalah siap kendaraannya. Siap kendaraannya, pastikan bahasa kendaraannya itu layak untuk dijalankan, mengantarkan Anda selamat dari satu titik ke titik yang lain kan gitu. Jangan sampai remnya nggak fungsi, nubruk nanti kan itu. Kalau spion itu untuk melihat kendaraan di belakang dipasang kalau memang plat nomor itu untuk sebagai identitas kendaraan dipasang kalau memang lepas gitu. Jadi harus dicek lampu, rating dan lain sebagainya, termasuk knalpotnya. Kalau suaranya memekakan telinganya. Yang ketiga, siap yang terakhir adalah siap mematuhi seluruh aturan yang ada di jalan. Gitu ya. Di sana dilarang muter, ya nggak boleh muter. Jadi itu sebenarnya ya. Tapi saya melihat di sini ada toleransi yang luar biasa. Kemudian juga tentunya kita sedang memberikan sosialisasi dulu kepada masyarakat sebelum lebih jauh untuk melakukan penilangan tersebut ya. Jadi per 1 Juni ini kira-kira berlakunya sampai kapan? Untuk sosialisasi mungkin kurang lebih sekitar 2 mingguan ya. 2 minggu sosialisasi. Okay. Ini minggu sekarang mungkin areal tadi total tadi, oke. Kemudian nanti minggu kedua kalau memang di sana kita lihat sudah ada perubahan terkait sama itu, di mana titik yang banyak pelanggaran disitulah akan kita mainkan etle itu. Ini bukan terkait sama satu kawasan aja, kan gitu ya. Bisa berpindah-pindah. Bisa berpindah-pindah. Misalnya di situ banyak terjadi pelanggaran lalu lintas, banyak balapan liar misalnya. Maka di situ. Gitu. Supaya ada buktinya. Kadang-kadang kalau orang tua ditilang anaknya balapan liar, wah anak saya baik-baik gitu ya. Nah kalau sudah ada rekamannya, udah tahu ya, ini anak bapak gitu ya. Kadang itu kan anaknya mau ini ya, kayak ketemu mau belajar bareng. Alasannya ada aja kan, gitu ya. Tapi bagaimana untuk anak-anak kita menyimpang sedikit untuk anak-anak itu masih ada ya di sana Kak Irun seperti itu? Masih ya. Ini mungkin sekedar kita juga akan menurunkan itu tim etle, terutama pada saat malam-malam Minggu, malam hari libur kan gitu, biasanya rame ya. Titik-titiknya sudah kita petakan. Kita nanti akan bagi beberapa tim untuk monitor itu. Kemungkinan tidak
kita kejar-kejar, tidak. Yang jelas kita akan mendapatkan KT-nya, jenis motornya warna apa, siapa, nah siap-siap lah. Dan kita juga hari ini itu tidak maksudnya tidak hanya ini saja untuk pembahasan tentang Satlantas ya, tentang lalu lintas. Nantinya kedepannya juga saya bersama Pak Wahyu akan memberikan informasi tentang beliau, memberikan sosialisasi apa saja ya yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Nah itu dia. Nah, apa yang mau disampaikan lagi kepada masyarakat yang saat sekarang sedang menonton? Oke. Baik, diinformasikan kepada masyarakat untuk saat-saat ini, akhir-akhir ini kok sering terjadi kecelakaan. Ini ayo dong. Ya, beberapa hari yang lalu di Jalan Sudarso 1 Simpang Kutai Permai ya, atau Bintang Jaya sana meninggal satu, ya kan. Kemudian di daerah Batota ada satu, kemudian di daerah Kilo 10 Kampung Daya ada satu. Ini sebenarnya perlu kerjasama seluruh elemen masyarakat dan juga kepolisian ya. Kemudian kendaraan itu diciptakan untuk mengantarkan manusia, jangan sampai dengan keteledoran kita, ya kan. Kendaraan itu dapat mengantarkan Anda dari satu dunia ke dunia lain dengan cepat. Kan gitu ya. Kita hanya menghimbau saja. Antara hidup dan mati seorang pengendara itu jaraknya hanya 10 cm saja. Kalau sepeda motor cuma ngeng gini, kalau mobil tinggal kurang lebih sekitar 10 cm. Salah kontrol dalam mengendarai kendaraan itu akan mengantarkan Anda ke dunia yang lain gitu ya. Polisi sudah menggelorkan ayolah, selamatkan dirimu ya kan. Makanya ada slogan jadikanlah keselamatan sebagai kebutuhan gitu ya. Kebutuhan bukan hanya sembako saja kan gitu ya. Kita juga perlu selamat. Bayangkan kalau sehat tidak selamat, orang kaya tidak selamat gimana kan gitu ya. Jadi selain itu ya kita harus sehat dan juga selamat kan gitu. Di tengah pandemi ini saya harapkan mungkin harus selain pakai masker juga harus pakai jadi protokol kesehatan juga harus dipatuhi, terkait sama keselamatan berlalu lintas juga harus dipatuhi. Untuk berkendara kadang-kadang pakai helm terus sudah full face nih nggak pakai masker, ini protokol kesehatan. Oh iya benar-benar biasanya udah ada ini kan untuk itu pakai masker gitulah. Ini beneran cuma satu doang masih yang diterapkan gitu ya. Kira-kira kapan untuk penerapan yang lebih banyak lagi untuk wilayah Kutai Timur ini agar bisa terorganisir gitu atau agar bisa tertangkap semua mereka yang di berbagai titik ramai untuk perekaman pelanggaran di jalan ini? Baik, jadi kameranya itu bukan satu sebenarnya. Oh gitu. Jadi kurang lebih sekitar tim dari ETL ini kurang lebih sekitar 6 kamera. Jadi 6 kamera itu ada petugas khusus, semuanya dipasang di atas helm. Nah, itu ada 6 orang yang siap untuk keliling-keliling memoto kesalahan itu pelanggar gitu ya. Ada juga nanti 1 atau 2 kamera itu akan dipasang di dashboard mobil. Di dashboard mobil. Nah, jadi misalnya diikutin dari belakang. Ketangkap itu KT belakang, KT sekian-sekian, gonceng 3 nih, kena sebenarnya. Jadi tidak hanya di helm, tapi di kendaraan terdepan juga ya. Tapi di kantor juga ada dong yang memperhatikan gitu ya. Di sana ada petugas khusus yang menghandle semuanya itu. Pada saat nanti ada yang tertangkap kamera, itu akan langsung di print atau dimasukkan ke dalam aplikasi dan di print nanti sesuai sama pelanggarannya itu. Jadi dalam surat pemberitahuan bukti pelanggaran itu sudah ada fotonya. Tapi tetap sih itu semua menjaga kita ya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya untuk siapa sih? Untuk kita semua. Untuk diri kita sendiri juga gitu. Sama seperti masker. Masker kan ini adalah masker saya menjaga Anda, masker Anda menjaga kita semua slogannya. Nah, bagaimana juga dengan helm? Helm itu juga menjaga kita kan gitu. Nah, itu paling tidak memang sangat bermanfaat sekali untuk kita dan orang-orang yang ada di sini. Nah, itu sebenarnya himbauan atau program semacam ini bukan untuk siapa. Ya untuk kita semua kan gitu. Bagaimana pihak kepolisian menganggarkan dana untuk ETL dan lain sebagainya supaya Anda itu selamat. Masyarakat juga gitu. ya. Tidak pernah nih Nggak pernah. Cuman langsung disuruh ke kantor. Itu sama aja kalau ya. Ayo balik. Itu kejam banget pasti gitu. Kamu melanggar arus lalu lintas. Balik. Sini. Dan kita kan rambu-rambu itu ya.
Saya lihat Pak, yang saya lihat itu Bapak. Gitu. Kenapa Bapak di situ? Oh, Bapak di situ lucu ya, lucu. Imbauan mungkin untuk masyarakat yang berkendara ini boleh diberitahukan, Pak Wahyu? Baik, untuk seluruh warga masyarakat Kutai Timur ya, saudara-saudaraku semua, adik-adikku, orang-orang tuaku, ayo sama-sama kita taati seluruh aturan lalu lintas. Iya. Entah metode apa yang dipakai oleh petugas kepolisian, itu semuanya demi kebaikan kita bersama. Tidak usah, biasanya sih ada sih yang pro kontra ya, Mbak Kirana, itu begini. Benar sekali. Ya, kalau memang nanti ada pertanyaan atau kurang jelas, silakan tanya langsung sama petugasnya bagaimana sih gitunya ya. Betul Seperti sekali. yang saya jelaskan tadi, untuk ETLE ini memang program terbaru mengikuti perkembangan teknologi sekarang ini. Tidak harus gontok-gontokan, tidak kontak fisik dan lain sebagainya, dikarenakan di sini juga ada pandemi corona, sehingga kita launchingkan atau Bapak Kapolri melaunchingkan terkait sama program ETLE itu kan gitu ya. Iya. Apalagi kalau misalnya di tiap titik-titik sudut jalan itu ada CCTV-nya, sebenarnya itu malah bagus. Maksudnya seperti ini, selain itu untuk mendeteksi adanya pelanggaran lalu lintas, suatu saat nanti misalnya ada motornya kecurian, itu bisa direkod lagi, kan gitu. Jam sekian ini motor mengarah ke sana, misalnya gitu. Nanti arahnya ke sana. Oh, ciri-cirinya yang bawa seperti ini, helmnya seperti ini. Nanti kan akan diketahui di samping untuk pelanggaran lalu lintas, sebenarnya untuk tindak kriminal juga bagus gitu. Jadi ada imbal baliknya lah, ada bagusnya gitu loh. Ya. Jangan belum sudah dikritik, biasanya yang kritik-kritik sering melanggar biasanya. Jadi jangan suka kritik kalau telah. Iya, intinya kalau memang salah. Intinya apa ini? Ya, intinya adalah kalau tidak mau ditilang jangan melanggar. Nah, iya. Nggak mau ditilang lagi jangan jalan di rumah aja. Ini lebih aman. Intinya siapapun yang membawa kendaraan itu harus memiliki kelengkapan ya. Tadi kita juga sudah membahas tentang parkir tidak pada tempatnya juga kena. Kemudian melawan arus ini adalah salah satunya. Tidak gunakan helm, tidak gunakan safety belt, dan kendaraan tidak layak jalan serta melanggar traffic light ya. Nah, ini ada 6 poin. Apakah ada poin-poin lain lagi selain 6 poin ini? Sebenarnya itu untuk trial juga, seperti yang saya jelaskan awal tadi. Sementara sebenarnya pelanggaran lalu lintas itu kalau mau dijuntrungkan itu banyak. Globalnya ini ya. Sementara itu dulu deh. Ini aja juga udah banyak banget gitu yang melanggar gitu ya. Apalagi belum HP, ya kan belum HP kan itu kan? Oh iya, HP itu kenapa? Nggak boleh. Ya nggak boleh pakai motor pakai HP, nggak boleh. Nah, itu kadang kalau kurir gimana dong ceritanya? Apa ada toleransi? Nggak ada. Nggak, tetap nggak boleh ya. Boleh dong. Misalkan nih di stang kendaraannya diletakkan handphone, itu tetap nggak boleh juga? Selama itu digunakan untuk komunikasi dan aktif, saya kira ya nggak boleh. Nggak boleh ya. Kecuali kalau misalnya untuk GPS ya, GPS map. Iya, benar. Map itu mungkin ada pengecualian, tapi nanti akan membuat fokus pengguna jalan atau pengendara itu akan melihat ke situ. Di dalam undang-undang itu pengendara itu wajib mengendarai kendaraan bermotor dengan penuh konsentrasi. Penuh konsentrasi, penuh kesadaran, tidak terganggu oleh kegiatan apapun selain mengendarai kendaraan. Nah, itu lagi ya, nggak boleh pakai handphone. Boleh dong detailnya, apalagi selain itu? Mungkin ya tadi sempat disinggung kurir, memang kita lihat ya kurir sudah cukup banyak ya di saat ini. Beberapa waktu lalu kita ada sudah sosialisasi ke beberapa kurir untuk menekankan masalahnya. Oke lah, ini orderan ya. Masalah kecepatan juga harus dipatuhi, masalah keselamatan juga kan harus dipatuhi. Namun dia ngejar setoran atau apa ya. Tapi jangan lupa keselamatan juga gitu ya. Pada saat menggunakan HP misalnya, ada orderan nih, silakan ditepikan di tempat yang aman, silakan. Misalnya gitu, gitu. Jadi memang harus hati-hati juga dong ya untuk Anda pengendara roda 2 terkhusus kurir, tidak hanya kurir ya, tapi semuanya. Bahkan saya sendiri gitu ya. Dan itu pun sepertinya untuk ETLE mobile ini bagus ya kalau ada kejadian seperti itu, misalkan di jalan kayak penjamretan nih, tiba-tiba di titik yang ada ETLE mobile, itu bisa terekam dan fokus untuk orang. Luar biasa ya. Banyak keuntungannya ya. Iya, keuntungannya banyak. Makanya cita-cita kita waktu itu kita usulkan kurang lebih sudah berapa titik itu ya. Yang dalam tahap pengusulan Simpang Telkom, Simpang Munte, Simpang Pendidikan, kemudian APT Pranoto atau kantor pos, terus
mana Tugu Singa. Nah, Tugu Singa di sana itu ada kan banyak ya Mbak Kiranya. Kenapa saya katakan banyak tadi? Karena di satu titik itu ada yang kamera yang nyorot ke sono. Ada 4 ya. Kalau 3 kamera ya 3 simpang ya 3 kamera gitu. Kalau itu 4 jadi 4. Oh iya. Tapi belum ya, itu akan digalakkan nantinya. Mudah-mudahan secepatnya. Iya, dan kita baru ada 6 ya, ada 6 dan itu masih beroperasi di satu titik dulu dan ada sebagian mobile. Itu mobile. Luar biasa ya. Ya mungkin bisa nanti ada efek tular lah. Iya. Ada virus-virus tular. Jangan virus corona sebenarnya virus tular. Iya. Sampaikan nih warganya. Nah, yang positif gitu ya. Ini sekarang sangat tahu udah etle loh. Apa sih etle? Apa sih? Jadi udah tahu ya. Ini sonde-onde. Udah pinter karena udah nonton, sosialnya gitu. Udah penggalakan sosialnya udah nonton, jadi udah bisa mengartikan atau memberitahukan nggak cukup lagi gitu. Ini nggak tahu apa sih etle? Apa sih tuh? Karena udah nonton jadi udah paham ya. Tapi jangan cuma memahamin dong, tapi diterapkan gitu ya. Dong, minimal untuk dirinya dan keluarganya dulu. Nanti kalau sudah si keluarganya yang lain boleh. Gitu ya. Luar biasa ya. Oke. Sip, oke. Sip, oke. Dan kita beneran nih di penghujung acara nih ya. Siapa tahu Bapak sibuk nggak hari ini? Enggak sih, santai. Tidak sibuk. Jadi kita akan rekor dan dimasukin di YouTube. Kirana Raihana MC. Di situ nanti saya akan share juga di Facebook. Saya akan bagikan juga baik itu ke Satlantas Polres Ketim juga dan juga teman-teman yang ingin membuka. Jadi ada linknya. Jadi kita bisa belajar ya. Karena untuk etle mobil ini tidak hanya 1-2 minggu atau 1 bulan ya. Tapi yang berlanjutan dong. Berkelanjutan ya. Ya kita harapkan ya masyarakat siap untuk ini dan mendukung kegiatan ini ya supaya kita bisa sama-sama sejalannya nih kan gitu. Satu persepsi, satu tujuan lah untuk keselamatan dan ketertiban masyarakat kita. Karena untuk mengetahui bagaimana sih orang-orang yang dalam suatu masyarakat lihat lalu lintasnya, gitu. Karena ada lalu lintas cerminan budaya suatu daerah. Kalau lalu lintasnya semeraut, kelihatannya biasanya orang-orangnya pada semeraut gitu ya. Kalau di sini alhamdulillah loh, orangnya tulisannya stop aja mereka berhenti loh untuk melihat kiri kosong nggak, kanan kosong nggak. Benar. Bagus ya. Dan Kira bukan suatu cita-cita yang mustahil menurut saya. Menurut saya ya, karena Sangatta ini ya Sudarso 1, 2, 3, 4. Nah kan, mulai dari sana itu kuburan Maje kalau tidak salah, sampai di ujung sini Simpang Telkom, Road 9 sama Town Hall. Itu kurang lebih berapa kilo sih? Kenapa sih kok nggak bisa? Saya kira kalau kerjasama elemen masyarakat semuanya ayo ya. Bisa lah. Jadi orang yang melintas misalnya, dari Bero nih datang, wih, saya lihat lalu lintasnya Sangatta. Wah, orang mau nyebrang aja dikasih jalan gitu ya. Berhenti tertib itu pakai helm semua. Nanti kan akan diceritakan sama gitu. Sama orang-orang misalnya dari Bero yang kebetulan melintas gitu ya. Enak loh di Sangatta. Di Sangatta loh ya. Kotanya bersih, ya, asri misalnya gitu. Pengendaranya bagus-bagus, kecelakaan kurang gitu. Jadi kan kita mengendarai itu nyaman gitu ya. Tinggal berdoa aja, ya Allah berikanlah keselamatan, saling menghargai. Kalau perlu lampu merah itu enggak ada, itu orang sudah enak misalnya ya. Harus sudah paham lah. Udah kan duluan aja deh, kamu dulu. Akhirnya nggak jalan-jalan macet. Ini yang lagi bahayanya ya. Iya sih udah juga. Tapi untuk pos penjagaan sendiri perbatasan itu sampai sekarang masih loh. Kemarin terakhir ya. Tanggal 1 kemarin ya kalau nggak salah itu sudah dicabut. Untuk yang pos yang di penyekatan ya di Tugu perbatasan itu ya. Selamat datang itu sudah kita tarik. Namun kegiatan terkait sama pandemi COVID-19 ini masih berlangsung. Masih berlangsung untuk wilayah Ketim ya. Tapi ya itu nanti mungkin sekarang di wilayah Kutai Timur sendiri tempat-tempat keramaian nanti
akan masih ada petugas kepolisian dan gabungan sama instansi lain untuk melaksanakan himbauan ataupun mungkin teguran kalau seandainya lupa menggunakan masker. Baik, pesan dan kesan dong sebelum kita tutup acaranya untuk pemirsa yang ada di Kutai Timur khususnya. Baik, terima kasih. Mungkin awalnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Kirana ya, sudah memberikan waktu kepada kita ya kan. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat dapat menjadi masukan yang bagus. Amin. Tidak ada yang bisa saya berikan, mudah-mudahan kita semua mendapat pahala dari Allah SWT. Amin, amin, Kita betul. berbuat baik kepada masyarakat, mudah-mudahan naik. Iya, dengan begini berkurang ya, berkurang hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Yang selanjutnya saya sampaikan kepada masyarakat tidak usah takut terkait sama program baru yang kita laksanakan. Betul. Yang penting adalah siapkan diri Anda untuk tertib berlalu lintas. Kenapa harus tertib? Supaya tidak terjadi pelanggaran. Kenapa harus tidak terjadi pelanggaran? Supaya tidak terjadi kecelakaan. Intinya untuk menyelamatkan diri Anda saja. Bapak Presiden Republik Indonesia beberapa tahun yang lalu menyampaikan bahwasanya untuk ibu kota negara nanti mau pindah ke Kalimantan Timur kan begitu ya. Harus kita biasakan dari sekarang, jangan sampai nanti kaget seperti di ibu kota sana ya. Kita biasakan dari sekarang, ini semua demi kebaikan. Insya Allah kalau seandainya ada kerjasama yang baik seluruh elemen masyarakat dan kepolisian, bukan suatu hal yang tidak mungkin untuk mewujudkan wilayah Kabupaten Kutai Timur yaitu menjadi kawasan tertib lalu lintas dan zero accident kecelakaan. Wah, luar biasa. Kalau tidak ada kecelakaan lalu lintas kan Enak ya, zona hijau ya. Terima kasih Mbak. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata, itu hanya bercanda saja. Iya, benar. Mudah-mudahan sosialisasi ini juga bermanfaat sekali lagi untuk masyarakat Kutai Timur. Terkhusus untuk ada yang menonton, jangan lupa tadi dibagi ilmunya ya, untuk yang lain juga. Boleh. Kalau memang ada pertanyaan nanti boleh datang ke kantor. Jadi kepada warga masyarakat untuk terkait sama Kamtipmas dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kepolisian, silakan bisa langsung menghubungi ke call center kami di 110. Itu ada operatornya dari pusat sana. Nanti akan langsung pemberitaan Anda akan langsung direkod dan dikirim ke Polres di mana Anda berada ya kan. Namun demikian himbauan dari Bapak Kapolres itu call center bukan untuk mainan, itu untuk saling memberikan informasi sehingga polisi bisa datang ke sana. Ini kenapa harus sampaikan, itu bukan untuk mainan, jangan sampai nanti call center tersebut digunakan untuk main-main nanti gitu ya. Ada sanksinya pasti jika Anda mempermainkan hal tersebut ya. Pastinya ada sanksi untuk Anda yang bermain-main intinya ya. Undang-undang ITE. Baik, ini sangat banyak sekali yang informasi sudah kita berikan terkait tentang etle mobile ini, yakni penegakan hukum elektronik dengan kamera yang dipasang di kendaraan dan helm polantas ya. Mending baik-baik ya kendaraan Anda daripada jalan terus kena, parkir dulu deh gitu ya. Ingat apa yang tidak dibawa dan segala macam dilengkapi ya. Baik, itu saja dari kita berdua. Akhirnya saya Kirana Rahim pamit undur diri dan juga Wahyu Winargo. mudah-mudahan next bisa ini lagi dengan operator yang sempurna ya. Kami akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.